Pemirsa, berbagai reaksi keras atas tindakan Ilham Yahya atau yang dikenal dengan Gus Ilham kepada sejumlah anak perempuan, tidak terkecuali reaksi keras dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi. Kita akan berbincang langsung terkait hal ini bersama beliau yang sudah tergabung melalui sambungan virtual. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wamen Romo Syafi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Sore. Pak Wamen, saya ingin langsung saja, jadi seperti apa sikap atau Anda menanggapi kejadian yang viral di media sosial ini? Apa yang dilanggar jika ini memang tidak pantas? Pak Wamen. Ya, sebenarnya ini kan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun. Tapi kami kembali ke dan kebetulan saya tidak menanggapi apa yang terjadi pada waktu yang dilakukan oleh pendakwa ini. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Pantas karena Al-Ghazali, pendidikan itu kan 90%-nya adalah transfer karakter dan 10% itu knowledge. Kalau karakter yang dia lakukan dengan tindakan-tindakan yang hari ini viral di media itu kemudian menjadi kesadaran baru bagi anak-anak yang selama ini mendapatkan perlakuan dari beliau, ini kan jadi sesuatu yang sungguh tidak cocok ya menurut keadaban, menurut sopanan, dan tentu saja menurut ajaran agama. Nah, karena itu tindakan itu sudah dihentikan karena itu tidak layak menurut kesopanan dan keadaban, dan sangat tidak sesuai dengan ajaran agama yang dilakukan oleh sosok yang profesinya justru mengajarkan agama masyarakat. Itu. Baik. Romo Syafi, lantas sejauh ini apakah yang bersangkutan ini telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Agama untuk memberikan klarifikasi mungkin atau penjelasan atau mungkin pembelaan, Pak Wamen? Ya, kita sudah sampaikan informasi tidak lanjuti oleh jajaran kita di Jawa Timur, oleh Pusat Kemenak Kediri, dan informasi yang kita peroleh dari Kediri, bersangkutan sampai hari ini belum membangun komunikasi dengan aparat kita yang ada di Kabupaten Kediri. Tapi tentu saja kami akan terus berupaya agar yang bersangkutan bisa berkomunikasi untuk memantapkan kesadaran agar apa yang selama ini dia lakukan tidak dilanjutkan. Seperti itu. Baik. Romo Syafi, selama ini apakah kita sebetulnya sudah punya panduan teknis atau petunjuk teknis agar lingkungan-lingkungan pesantren, lingkungan-lingkungan dakwah Islam begitu ini dilakukan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga tidak ada lagi pelanggaran dan lingkungan-lingkungan ini juga tentu saja ramah anak, Pak Wamen? Ya, yang terbaru itu kan ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4838 tahun 2022 yang diperkuat dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 1282 tahun 2024 yang menghadirkan panduan pendidikan pesantren ramah anak yang menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan belajar tanpa kekerasan, tanpa bullying. Ya, ini kita lakukan untuk lingkungan pendidikan pada wilayah lingkungan agama. Kalau ceramah di depan publik itu, ini kan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Agama. Jadi tentang materi ceramah yang kita lengkapi, yang kita percaya, revisi,
Kalau tentang perilaku pendakwah yang itu dilakukan secara bebas di lingkungan masyarakat, itu tentu bukan wilayah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Yang kita lakukan ini adalah peraturan untuk menetapkan lingkungan pendidikan, pesantren, pendidikan lingkungan pendidikan di wilayah pemerintahan, itu dipastikan punya suasana yang aman, damai, nyaman bagi para pelajar dan para santri, lepas dari tindak kekerasan apa saja, kekerasan fisik, kekerasan macam-macam, termasuk bullying, itu memang sudah kita lakukan regulasinya agar sesuai yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan Kementerian Agama. Baik. Sudah ada sebetulnya begitu ya, tapi masih ada hal-hal yang perlu dilengkapi dan disiapkan dari sejumlah regulasi ke depannya. Pak Wamen, terakhir adakah pesan mungkin atau imbauan kepada seluruh masyarakat agar hal-hal seperti ini betul-betul menjadi perhatian dan tidak lagi terulang, khususnya di lingkungan para pendakwa kita dan juga para jamaah masyarakat kita? Ya, tentu saja kita pertama menyayangkan peristiwa itu terjadi dan harapan masyarakat yang begitu beragam. Harusnya kita memiliki sikap yang sama bahwa pendakwa selain menyampaikan dakwah dalam bentuk orasi, dan juga harus berdakwah dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal-hal yang kemudian menimbulkan perasaan yang tidak cocok dengan keadaban, dengan kesopanan, apalagi bisa tidak cocok dengan ajaran agama, seharusnya ini menjadi semacam SOP siapa yang menjadi pendakwa, agar dakwahnya itu benar-benar bisa diresapi dan diamalkan, tanpa harus ada sesuatu yang membuat dakwah itu menjadi sesuatu yang kayaknya tidak tercermin dari pribadi pendakwah itu sendiri. Tentang regulasi terhadap dakwah seperti ini, saya kira itu hanya kesadaran moral. Tapi kalau kemudian itu sampai kepada delik hukum, itu ranahnya sudah pada ranah penegakan hukum. Jadi kita berharap hal ini tidak terulang kepada yang bersangkutan. Saya dengar juga sudah memberikan permohonan maaf. Dan saya kira ini tulus dari hatinya, kita melakukan hal yang sama. Dan tentu saja ini menjadi pesan bagi kita semua yang menjadi pendakwa untuk tidak melakukan hal yang sama. Kita melakukan di tempat kita masing-masing. Saya kira. Baik, Pak Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafie sudah bersedia memberikan pesan, memberikan pandangan kepada kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke informasi